Pembebasan WNI yang disandra kelompok Abu Sayyaf seakan menghadapi dilema. Penyanderaan berulang dan pembebasan disertai tebusan seakan menjadi pola bagi pihak penyandra. Nasib sejumlah awak kapal dan nelayan WNI masih berada di tangan kelompok Abu Sayyaf. 7 awak kapal tugboat Charles yang sudah disandra selama 33 hari masih belum jelas. Yang terakhir ada 3 nelayan asal NTT yang hingga hari ini sudah disandra selama 15 hari. Tebusan yang diminta 3 pecahan kelompok Abu Sayyaf ini berbeda-beda, mulai dari 15 hingga 64 miliar rupiah. Para sandera selalu dibawa berpindah-pindah tempat oleh kelompok penyandra untuk menghindari operasi militer dari pemerintah Filipina. Saat ini menurut pemerintah Filipina ada 16 sandera yang dikuasai kelompok Abu Sayyaf, 10 diantaranya warga Indonesia. Warga Indonesia termasuk yang paling banyak disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Sebelumnya sudah 2 kali nelayan Indonesia disandra kelompok Abu Sayyaf. Pada 26 Maret 2016, 10 awak kapal Brahma disandra dan baru dibebaskan pada 1 Mei 2016. Abu Sayyaf saat itu meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah. Selang 20 hari kemudian, tepatnya pada 15 April 2016, 4 awak kapal Henry juga disandra Abu Sayyaf. Mereka juga meminta tebusan 50 juta peso. 4 awak kapal Henry baru dibebaskan pada 13 Mei 2016. Benarkah pengulangan penyanderaan ini merupakan pola yang dilakukan Abu Sayyaf mengingat mudahnya meminta tebusan pada pihak Indonesia? Drama penyanderaan yang terakhir pada 3 WNI asal NTT bisa jadi menjadi petunjuk. Saat itu Lawrence Koten, Theodorus Kopong dan Emmanuel menunjukkan paspor Indonesia saat diminta oleh pihak penyandra. Sementara 3 ABK warga Malaysia tidak disandra, termasuk seorang WNI yang saat itu tidak menunjukkan paspornya. Tim Liputan, Metro TV. 10 sandera di Filipina masih dipisah dalam 3 kelompok yang berbeda. Mereka selalu dibawa berpindah-pindah namun masih di satu wilayah, yakni di wilayah Sulu. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita akan tersambung dengan reporter Metro TV Desi Fitriani dari Zamboanga, Filipina. Desi, bagaimana kondisi terkini 10 WNI yang disandra? Ya memang Rory, sampai sejauh ini kami masih mencari keberadaan ataupun bagaimana kondisi 10 sandera Indonesia, 7 awak kapal Charles 001 yang telah disandra selama 32 hari, 33 hari sampai pada hari ini, dan juga 3 nelayan Indonesia yang sejak disandra pada tanggal 9 Juli lalu, artinya sudah sampai hari ke-14. Dan dari beberapa informasi yang kami terima, dari 10 orang sandera, 1 orang sandera atas nama Edi Suryono dalam kondisi sakit dan mereka mengatakan bahwa mereka sudah memberikan obat kepada Edi Suryono. Tapi sampai hari ini memang kami agak sulit menghubungi keberadaan kelompok Abu Sayyaf tersebut karena memang operasi militer yang ada terus dilakukan di kawasan Sulu. Dan memang Rory, sampai sejauh ini dari 10 warga negara Indonesia tersebut dibagi atas 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang dipegang oleh kelompok Al-Hasbi Misaya, 4 orang awak kapal Charles 001. Mereka adalah Ismail, Muhammad Nasir, dan Sofian dan Robin Peter. Mereka banyak berada di kawasan Talipau, Kalunggalang Calu, dan juga Parang. Sementara itu 3 awak kapal Charles lainnya, yaitu nakoda kapal Ferry Arifin, Muhammad Mabrur, dan Suryono, berada di kelompok yang berbeda. Mereka dipegang oleh kelompok Parang dan Indanan, dan ketika kami wawancarai kemarin, mereka tidak mau disebutkan namanya. Dan kelompok lainnya yaitu Rory, bahwa ada 3 nelayan Indonesia yang ditangkap dan mereka bekerja pada kapal nelayan Malaysia. Mereka adalah Lawrence Koten, Emmanuel, dan Theodorus Kopong. Mereka disandra oleh kelompok dari Abu Rami, kelompok Abu Sayyaf Abu Rami, dan kelompok itu disebut dengan Marakat Al-Ansar. Dan penyandra dari 3 kelompok ini adalah penyandra dari kelompok Abu Sayyaf pada level kedua. Memang kondisi mereka sampai sejauh ini selalu berpindah-pindah lokasi karena memang banyak operasi militer. Rory. Desi, ini ada 3 faksi penyandera, jadi 10 menurut Anda tadi Anda mengatakan terbagi menjadi 3 faksi. Apakah ada sejauh ini perubahan besaran tuntutan tebusan? Memang semula kami mendengar informasi bahwa mereka meminta uang tebusan sebesar 20 juta ringgit Malaysia atau 64 miliar rupiah untuk 7 orang sandera, 7 awak kapal Charles 001. Tapi kenyataannya di lapangan setelah kami lakukan konfirmasi, itu adalah kelompok yang berbeda.
untuk 4 awak kapal Charles 001 Ismail dan kawan-kawan, mereka meminta 20 juta ringgit ataupun 64 miliar rupiah. Sementara untuk 3 lainnya, Arifin ataupun nakoda kapal dan kawan-kawan, mereka meminta 50 juta peso. Dan hal yang berbeda juga diminta oleh kelompok Abu Rami, kelompok Abu Sayyaf Abu Rami, yang meminta uang tebusan untuk 3 nelayan Indonesia sebesar 60 miliar rupiah. Dan memang sampai sejauh ini mereka belum melakukan negosiasi ataupun pengurangan uang tebusan karena tim Indonesia yang datang ke sini belum melakukan negosiasi pengurangan jumlah uang ransom money atau pengurangan uang tebusan. Karena memang sampai sejauh ini pemerintah Indonesia yang kami dengar bahwa tidak akan memberikan uang tebusan. Begitu juga yang diharapkan oleh pemerintah Filipina. Artinya bahwa pihak dari kelompok Abu Sayyaf hanya berkomunikasi dengan perusahaan untuk meminta uang tebusan itu untuk 4 orang sandera, yaitu Ismail, Muhammad Nasir, Muhammad Sofyan, dan Robin Peter. Untuk itu mereka meminta uang tebusan 64 miliar rupiah. Rory. 64 untuk 4 orang, sementara secara total 10 orang mereka meminta 139 miliar rupiah. Kemudian Desi, bagaimana upaya pemerintah Filipina dan Indonesia menurut pengamatan Anda dalam upaya pembebasan sandera? Ya memang Rory, 2 hari yang lalu kami juga melihat kedatangan Presiden Filipina Duterte dan langsung datang ke Westmincom di Zamboanga dan juga datang ke Basilan. Basilan itu artinya dekat dengan Pulau Sulu. Dan mereka bertemu dengan Presiden Duterte sendiri bertemu dengan sejumlah pimpinan dari batalion dari militer Filipina dan juga polisi Filipina untuk melakukan bagaimana operasi militer menumpas keberadaan kelompok Abu Sayyaf dan juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh. Artinya bahwa terlihat keseriusan dari pemerintah Filipina dan juga militer Filipina untuk membantu membebaskan sandera Indonesia dan juga sandera lainnya. Karena Rory memang tidak hanya warga negara Indonesia saja disandera, selain 10 warga negara Indonesia, ada 5 warga negara Malaysia yang ditahan sejak seminggu lalu dan juga ada 1 warga negara Norwegia yang sudah disandera lebih dari 1,5 tahun, ada 1 warga negara Belanda sudah 1 tahun lebih dan juga ada 4 warga negara Filipina. Dan operasi militer di Sulu pun dan di Basilan terus ditingkatkan yang pada 3 bulan lalu hanya menempatkan 4 batalion pasukan, saat ini sudah menambah pasukannya menjadi 7 batalion dan ini akan terus dilakukan penambahan sampai untuk dalam misi mereka menumpas keberadaan kelompok Abu Sayyaf dan membebaskan para sandera dan bisa pulang dengan keadaan selamat. Tapi memang apapun bisa terjadi Rory dalam kondisi operasi militer terus dilakukan. Bahkan kami juga sudah minta izin untuk bisa ikut dalam bergabung ke Sulu, tapi memang demi keamanan kami hanya bisa berada di kawasan Zamboanga sendiri. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa sudah ada tim-tim Indonesia yang bergerak ataupun datang ke kawasan Zamboanga seperti Pak Kiflanza sudah 1 minggu berada di sini dan juga beberapa dari perwakilan-perwakilan, tetapi belum melakukan negosiasi untuk uang tebusan. Mereka hanya melakukan pendekatan-pendekatan dengan kelompok Abu Sayyaf. Itu informasi yang sudah kami terima selama ini, Rory. Pendekatan itu membuahkan hasil. Terima kasih Desi Fitriani melaporkan langsung dari Zamboanga, Filipina atas laporan Anda. Pemirsa, kami akan kembali dengan perbincangan dan juga pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk membebaskan para sandera yang saat ini terpisah ke 3 wilayah berbeda yang dilakukan oleh 3 faksi berbeda dari Abu Sayyaf. Simak perbincangannya sesaat lagi.